Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun berada, siang ini saya sambil berjemur, keluar keringat, ada di Asparagus Bandung Press Pam. Kebetulan kami ada di lahan yang dipersiapkan 2,5 bulan lebih nih, persiapan olah lahan untuk ditanami asparagus. Dan kita sebelum lanjut ke materi selanjutnya, perlu diketahui untuk persiapan budidaya asparagus apabila ingin berusia panjang dan produktif, menghasilkan berketerusan, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya media olah lahan atau pupuk dasar yang harus kita siapkan, seperti apakah cara mengolah tanah untuk ditanami asparagus tersebut. Yang pertama kita harus persiapkan lahan, kalau perlu lahannya yang datar. Kebetulan di lahan punya saya itu bertrap, teman-teman, bertrap, jadi tidak datar gitu. Tiap lahan itu bertrap-trap, jadi kita tidak bisa memasang instalasi yang sekiranya untuk sekian ribu meter enggak. Kita terpotong-potong dalam situasi, tidak masalah saudara, teman-temanku. Yang jelas di mana ada kemauan di sana ada jalan. Apapun jenis kontur tanah Anda, posisi dimanapun berada, entah dataran rendah, tinggi, sedang, kita bisa untuk berkarya. Di antaranya yang harus kita persiapkan, contoh ini kebetulan saya pakai medianya mulsa nih untuk pembatas pinggir ya. Ini kurang lebih 30 cm nih tingginya ya. Kemudian lagi digali lagi ke kedalaman ini ya, 30 cm total, mungkin 60 cm kedalamannya. Oke. Kenapa pakai media seperti ini atau pakai penghalang seperti ini? Mencegah nanti erosi ketika disiram gitu kan, air, tanahnya dan pupuk yang terkandung di dalamnya nanti ke bawah air. Sebetulnya ini semi GH, semi greenhouse yang sangat sederhana kan. Ada yang lebih mewah daripada ini, tapi pasti hitung-hitungannya bicara ke budget ya. Daripada mikirin budget hingga pekerjaan atau program kita tidak kelar-kelar nunggu budget, dengan apa adanya, dengan material yang seadanya, kita bisa tetap berkarya dan tak mengurangi hak tumbuhan tersebut, tanaman asparagus kita. Oke, kembali lagi ke sini. Ini kurang lebih 2,5 bulan nih kita udah mengolah lahan nih, pupuk dengan tanah hingga jadi gembur dan berwarna hitam ya. Ini tandanya unsur hara makro, hara mikronya dan kesuburannya sudah insya Allah lah sudah matang ya, sudah matang ya. Perbandingannya ini diaduk aja, perbandingannya 50% pupuk, 50% tanah ya. Nah, ini udah dibiarkan 2 bulan lebih nih. Untuk apa? Nanti ketika tumbuh kembangnya, ketika ditanami ya, ini
akan jauh lebih menyuburkan ke tanaman kita. Ya, seperti itu. Ya, ini dalam rangka mungkin beberapa hari lagi kita akan coba ditanami dan kita akan bikin cuplikannya, videonya ya, langsung dari kebun. Dan perlu diketahui kawan-kawan, kebetulan di Bandung di tempat PAM saya itu dari bulan Desember sampai detik sekarang, Desember 2019 sampai 2020 sekarang nggak pernah berhenti hujan. Makanya hampir setiap kebun yang saya punya itu ditutupi plastik, sungkup istilahnya, atau apalah namanya, yang jelas jangan sampai apalagi yang masih kecil hujan itu kontak langsung dengan tanaman kita, karena karakter asparagus itu tidak terlalu butuh air banyak. Sekali lagi, tanaman asparagus itu tidak terlalu butuh air banyak, ya cukup seperlunya aja untuk penyiraman. Yang jelas butuhnya itu adalah pupuk dan matahari. Matahari ini mutlak, ya. Ini saya tidak sama rata setiap daerah bahwa mutlak harus ditutup seperti ini. Ini ada pengecualian yang debit airnya terlalu tinggi, hujan terlalu tinggi. Saran saya kalau bisa ya ditutupin seperti ini. Tapi gimana kalau untuk daerah-daerah yang sedang atau panas, kayaknya tidak memerlukan lah penutup seperti ini langsung di lapangan, ya. Cuman ada tambahan, berarti penyiraman air yang dibutuhkan asparagus itu harus mutlak standby, harus ada, ya. Itu untuk beberapa daerah. Kebetulan saya ada beberapa plasma yang sudah tanam di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi sudah ada. Minimal beberapa tempat report ke saya tumbuh kembangnya seperti apa, ya. Yang jelas budidaya asparagus itu kalau kita mau disiplin, mau rajin, yang saya rasakan cukup 1 kali tanam itu kuat bertahan belasan tahun apabila dalam perawatannya sabar. Kan kemudian lagi ulet, rajin, ya. Ini gak usah diulang, kita tanam cukup 1 kali tanam. Dan kecenderungan harga di pasaran yang saya ketahui cenderung stabil dari tahun ke tahun, itu stabil karena ini masuknya sayuran premium, middle up lah, menengah atas. Ya, kalau di Indonesia baru bergeliat lah, tidak setiap orang mengetahui, masih latah, dan tidak setiap petani tertarik juga karena mengingat market katanya kemana nih. Bagi yang sudah terjun di dunia ini nanti akan bisa merasakan dari mana aja market yang akan berdatangan meminta suplaian produk kita. Nanti di video berikutnya kita akan bahas juga tentang marketnya kemana aja, ya daerah mana atau perusahaan apa yang biasa saya suplai. Nanti kita akan cerita, dan beberapa contoh-contoh barang yang telah dikirim antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan pun kita udah kirim lah barang-barang ini. Pontianak, Jambi, Manado, Makassar, Bukit Tinggi, Padang, Palembang, ya. Apalagi Pulau Jawa, yang jelas Jakarta lah kerucutnya perekonomian Indonesia, ada pusatnya ada di Jakarta. Oke, sambil jalan ini rencana sih kita akan ditanami di tempat ini kurang lebih 1000 pohon, ya, untuk produksi nih, produksi middle lah, produksi yang kecil lah, ya, untuk kita produksi per 2 hari antara 10-15 kilo lah kita untuk produksinya, ya.
Oke, dan kita udah sebagian udah ditanamin ya, sebagian udah ditanamin, dan ini kita perlu instalasi selang apa segala macam. Nanti kita setelah tumbuh di tempat ini pun kita akan ngambil videonya lagi biar kawan-kawan semuanya tidak loncat-loncat kan. Nanti setelah tumbuh langsung nggak tahu. Ini video hari ini adalah pembuktian bahwa ini lagi dasar olah lahan sebelum ditanami. Dan saya pun ada beberapa tempat yang sekarang lagi on progress lah, lagi pemasangan instalasi ya. Dan ini ada beberapa selang-selang air untuk penyiraman. Harusnya sih kalau yang skalanya apa namanya lebih modern, nggak usah ada untuk penyiraman, itu ada drip, langsung tinggal putar sekaligus dengan nutrisi. Kebetulan saya ini yang semi lah, yang sederhana aja. Kita itu masih semua pakai manual ya, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi dari nanti produksi dan kualitas hasil produksi akan sayuran asparagus yang kita akan produksi di tempat ini dan akan didistribusikan ke beberapa wilayah yang selama ini kita suplai dan udah konsisten lah beberapa tahun yang lalu. Terus saya ke beberapa buyer baik di Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya nih ya, banyak juga nih kebutuhan wilayah Surabaya, Semarang tuh banyak, Cirebon juga ada. Oke, teman-teman, mungkin ini tentang apa namanya persiapan olah lahan ya, persiapan olah lahan. Insya Allah beberapa hari atau minggu ke depan ini udah penuh nih ditanami ya. Nanti ada cara maintenance-nya seperti apa setelah ditanami, maka simak terus videonya, jangan ketinggalan informasi. Silahkan teman-teman, terima kasih waktunya telah menonton video ini. Supaya untuk lebih berkembang, memotivasi saya lebih bersemangat, boleh like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita sambil ngisi kesibukan, kita jawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan lontarkan ya. Nanti kita disambil dengan jawabannya dengan ada beberapa video yang akan datang, yang akan kita bikin konten-konten tentang apa saja mengenai dunia budidaya asparagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.